Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana nih kelas 8 pada sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Nah, supaya kita mendapatkan lingkungan belajar yang nyaman, ada baiknya kalian perhatikan sekitar kalian dulu ya. Coba di kolong mejanya yang tadi mungkin habis jajan ya, mungkin naruh sampahnya di kolong meja. Nah, lihat lagi. Kita bersihkan dulu ya. Sekitar mejanya juga bersihin dulu kalau masih ada sampah atau bekas rahutan pensil ya. Meja saya udah bersih, Pak. Nggak ada, Pak. Alhamdulillah. Kolong mejanya udah bersihin juga. Sudah, Pak. Udah ya. Oke, nah karena sekarang lingkungan belajar yang sudah menyenangkan dan sudah nyaman, Bapak persilakan untuk KM memimpin doa ya. Silakan KM. Mas, silakan memimpin doa ya. Ya, baik Pak. Teman-teman, mari kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada KM yang sudah memimpin doa. Semoga doa kita tadi membuat pembelajaran kali ini menjadi bermanfaat dan juga menjadi berkah ya. Amin. Nah, sekarang Bapak absen dulu ya. Ini hari ini ada yang tidak masuk. Tidak ya? Masuk semua? Masuk semua, Pak. Masuk semua, Semua ya, Pak. alhamdulillah ya. Nah, tapi karena kita mau masuk jam siang ya, Bapak lihat ini masih pada tidak semangat ya, masih lemas ya. Untuk mendapatkan semangat kembali, ada baiknya kita yel-yel dulu ya, anak-anak ya. Nah, Oke ya, Pak. Oke. Anak-anak kelas 8 semuanya on mic ya. Kalau Bapak bilang kelas 8, nanti anak-anak bilang sukses, mulia. Wah, aku bahagia. Ya. Oke. Siap ya. Ulangi ya, kalau Bapak bilang kelas 8, Sukses. Mulia. Mulia. Aku bahagia. Wah, bahagia. Oke. Bisa ya? Iya, Pak. Oke, kita mulai ya. Semuanya on mic. Ina sama Lili sama Hilman belum on mic. Udah ya, udah on mic ya. Udah ya. Kelas 8. Sukses. Ya. Bahagia. Karena pura-pura bahagia juga bisa membuat kita beneran bahagia anak-anak ya. Oke, karena Insyaallah, semangat kita sudah kembali lagi. Nah, kita mulai pembelajarannya ya. Minggu kemarin Bapak sudah memberikan pelajaran tentang SPLDV. Ada yang masih ingat tidak SPLDV kemarin itu pemecahan masalahnya ada berapa cara? Ada 2, Pak. Ada 2, ya benar Lilis. Apa saja Lilis caranya 2 itu? Substitusi dan eliminasi. Oke, tepat sekali Lilis. Terima kasih ya sudah menjawab. Nah, jadi benar ya kata Lilis, kalau minggu lalu kita sudah membahas SPLDV itu tentang substitusi dan juga eliminasi. Jadi metodenya ada 2. Metode substitusi memasukkan yang sudah diketahui ke dalam persamaan dan eliminasi. Mengeliminasi salah satu persamaan, salah satu variabelnya supaya kita mendapatkan hasil nilainya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu. Hanya saja sekarang Bapak tambahkan kalau pembelajaran minggu lalu eliminasi dan substitusi, pembelajaran sekarang itu kita gabungkan eliminasi dan substitusi dan bagaimana cara menyelesaikan persamaannya dari kehidupan sehari-hari. Nah, tapi anak-anak pasti bertanya-tanya ya, Pak, kenapa sih kita harus belajar SPLDV? Ya, emang nanti kalau misalnya udah kerja bakalan kepake gitu ya? Nah, oleh karenanya kita harus tahu dulu manfaat kita belajar SPLDV itu apa. Karena dalam Al-Baqarah ayat 275 sendiri kan diucapkan ya, wa ahallallahu bai'a wa harama riba. Jadi Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, di situ ada jual belinya tuh anak-anak. Nah, dengan SPLDV ini kita bisa menguatkan jual beli itu. Kita bisa menentukan harga barangnya seperti apa. Kita bisa mengestimasi kalau misalnya uang yang kita punya itu kira-kira cukup atau tidak gitu. Nah, makanya kita perlu belajar yang namanya SPLDV. Nah, untuk tujuannya Bapak izin share screen ya anak-anak.
Sudah terlihat? Terlihat, Pak. Sudah, Pak. Oke. Presentasinya terlihat juga? Iya, Pak. Terlihat jelas. Oke, kita masuk ke tujuannya ya. Nah, tadi materinya itu tentang sistem persamaan linear dua variabel, masih SPLDV di kelas 8 ini semester ganjil ya. Kita lihat tujuannya. Tujuan dari pembelajaran kali ini, setelah kalian nanti berdiskusi, melakukan tanya jawab, dan menyelesaikan tugas, kalian itu dapat yang pertama, menemukan penyelesaian SPLDV dengan metode eliminasi substitusi dengan tepat, atau metode gabungan tadi. Yang kedua, kalian dapat menguraikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan SPLDV ke dalam model matematika dengan tepat. Dan yang terakhir itu, kalian dapat memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLDV dengan cermat. Nah, itu tadi tujuan untuk pembelajaran kali ini. Untuk itu, Bapak ingin membuat kelompok belajar ya. Jadi kelompok kali ini terdiri dari 3-5 orang. Karena ini ada 8 orang ya, Bapak bagi ya. Hitung 1-2. Oke, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ya. Nah, yang tadi dapat angka 1 gabung sama yang angka 1. Yang dapat angka 2 gabung sama angka 2 juga ya. Oke. Nah, yang angka 1 tadi ada Lilis, Nasirotul, Rojak, sama Hilman. Berarti itu kelompok 1 ya. Nah, yang dapat angka 2 tadi ada Jayanti, Sugi, Buhori, sama Mimi. Nah, itu berarti kelompok 2. Silakan bergabung sama kelompoknya masing-masing ya. Silakan mendekat. Oke, sudah ya. Nah, karena sudah mendekat, nanti Bapak bagikan bahan ajarnya. Ini ada bahan ajarnya, ada barcode. Bisa kalian scan ya. Dengan aplikasi yang sudah kita install minggu lalu. Nah, tampilan bahan ajarnya nanti seperti ini. Nah, ini tampilan bahan ajarnya ya. Sudah di-scan belum anak-anak? Sudah, Pak. Sudah di-scan ya? Pak. Nah, sama tidak tampilannya seperti ini? Sama. Sama ya. Nah, ini bahan ajar untuk pembelajaran yang bisa kalian baca. Dan kalian juga nanti bisa belajar di rumah. Jadi tidak hanya di sekolah ya. Kalau kalian perlu apa yang kalian ketahui tapi tidak ada di bahan ajar, mungkin kalian bisa mendownloadnya lagi. Atau kalian bisa searching di internet. Nah, itu tadi bahan ajarnya. Kemudian, nah, karena tadi kalian sudah lihat bahan ajarnya, kita mau apa sih hari ini ya? Jadi kan tadi Bapak sudah bilang kalau kita itu mau memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari ya. Bagaimana sih SPLDV dalam kehidupan sehari-hari itu? Kita lihat di sini ya. Nah, Bapak mau kalian menyimak video pembelajaran ini. Terdengar anak-anak? Halo teman-teman, perkenalkan namaku Fanya. Hari ini kita akan belajar tentang SPLDV. Sebelumnya kalian pasti penasaran, apa sih SPLDV itu? Nah, SPLDV itu singkatan dari Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak cerita berikut. Di hari Minggu yang cerah, Doni berolahraga dengan menaiki sepeda. Di tengah jalan, ia tak sengaja bertemu dengan Dea. Doni pun menyapa Dea. Dea membalas sapaan Doni. Doni penasaran, kantong apa yang dibawa Dea? Akhirnya Doni bertanya, "Itu kantong apa, Dea?" Dea pun menjawab bahwa itu adalah kantong berisi donat dan permen. Tiba-tiba, Doni ingin makan donat dan permen. Ia pun bertanya, tempat di mana dia membelinya. Dia bilang bahwa ia beli di toko seberang itu. Doni bertanya lagi, berapa harganya Dea? Dengan polosnya, dia bilang tidak tahu. Ia hanya berkata bahwa ia membeli 3 permen dan 2 donat seharga Rp15.000. Doni menganggukkan kepalanya dan bilang terima kasih pada Dea. Dia menjawab sama-sama dan melanjutkan perjalanannya. Doni pun mulai berpikir, jika ia membeli permen dan donat, maka ia harus membeli sebanyak 3 permen dan 3 donat.
karena ia punya 2 adik di rumah. Lantas, apakah uang yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat? Sambil berpikir, Doni melanjutkan perjalanan menuju toko. Tepat di sebelah toko, ia bertemu dengan Om Fajar. Om Fajar menyapa Doni. Doni membalasnya sambil melihat pakaian yang dikenakan oleh Om Fajar. Dalam hatinya, dia bilang, padahal ini hari Minggu, kenapa Om Fajar berpakaian seperti mau ke kantor ya? Ia pun akhirnya bertanya, Om Fajar mau kerja ya? Om Fajar pun terkekeh sambil menjawab bahwa ia lupa bahwa hari ini adalah hari Minggu. Doni ikut tertawa mendengar jawaban Om Fajar. Kemudian ia kembali bertanya mengenai kantong yang dibawa Om Fajar. Dan sesuai dugaan, kantong itu berisi donat dan permen. Tanpa pikir panjang, Doni langsung bertanya harganya. Sayangnya, Om Fajar tidak tahu harga per bijinya. Ia hanya tahu bahwa saat ia membeli 4 permen dan 6 donat, ia harus membayar sebesar Rp36.000. Karena Om Fajar harus segera pulang, maka ia pun pamit pada Doni. Tak lupa Doni mengucap terima kasih. Doni masih diam di dekat toko. Ia bingung, apakah uang sebesar 20.000 yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat ataukah tidak ya? Oke teman-teman. Nah, itu tadi tentang Doni ya. Dia itu mau beli donat dan juga permen. Tapi dari orang-orang yang dia ketemui tadi, nggak ada yang tahu harga 1 donat 1 permen itu berapa. Nah, untuk menjawab ini, coba nih Bapak punya masalah yang lain ya. Coba kalian perhatikan ini. Kira-kira ini ada di mana nih? Ayo, ada yang tahu nggak? Di warung. Di warung. Sama di mana? Ayo, ini ada di mana nih? Kira-kira gambar yang ketiga. Apa? Indomaret. Apa? Itu. Nah, apakah kalian pernah ke warung atau minimarket? Pernah nggak? Pernah, Pak. Kenapa? Ada yang nggak pernah nih? Ada yang nggak pernah apa? Semuanya pernah nih? Pernah dong, ya. Pak. Pernah, Pak. Nah, biasanya apa sih yang kalian lakukan di sana? Beli jajanan, Pak. Belanja, Belanja, beli Pak. jajan. Belanja, Pak, jajan. jajan. Kalau Bu Hori ke Ini. Indomaret biasanya top up diamond ya? Enggak, oke. Enggak, Pak, enggak main game. Nggak main game, oke bagus Bu Hori. Terus belajar ya. Adem, Pak. Nah, yang ketiga, pernahkah kalian menentukan harga jajanan itu kalau beli cuma 1 atau belinya itu beberapa? Misalkan kalian beli permen kan biasanya langsung ya 2.000 dapat berapa permen. Pernah nggak sih kalian nanya harga 1 jajannya berapa? Atau kalian beli mie langsung 1 dus gitu? Nah, kalian nanya nih, ini kalau misalnya 1 dus berapa ya? Kalau 2 dus berapa? Nah, untuk itu kita akan belajar SPLDV ini dengan menghitung masalah sehari-hari ini dengan metode eliminasi dan juga substitusi. Oke anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar secara berkelompok dan mendiskusikan dan melaksanakan proyek matematika. Jadi pembelajaran kali ini pembelajaran proyek ya anak-anak. Karena kalian tadi sudah duduk berkelompok, jadi Bapak bagikan LKPD-nya. Nah, LKPD-nya bentuknya seperti ini ya. Terlihat anak-anak? Sudah lihat, Pak. Kalau sudah lihat ya, ini LKPD-nya Iya. Bapak bagikan untuk kelompok 1 dan juga kelompok 2. Nah ini, nanti kalian isi di LKPD-nya ya. Oke, Pak. Nah kita kembali nih. Jadi pembelajaran proyek ini Bapak akan membutuhkan 2 hari. Pertemuan yang pertama itu kalian menentukan belanja dan menghitung harganya. Sedangkan untuk pertemuan keduanya kalian membuat proyeknya. Jadi proyeknya itu ada 2 pilihan. Kalian boleh membuat komik atau membuat poster. Nah, kalian ada yang suka baca komik nggak nih? Nggak suka baca komik? Nggak suka baca komik? Pak. Suka. Tapi suka baca webtoon. Ada yang suka baca webtoon? Saya Pak, Pak. saya, Pak. Webtoon juga termasuk komik ya. Kalau poster, kalian tahu poster nggak? Biasanya ada yang poster itu jagalah kebersihan. Nah itu termasuk kayak gitu ya. Nah kalian nanti pembelajaran pertemuan kedua akan membuat komik dan juga poster. Tapi khusus pertemuan sekarang kalian akan belanja dan menghitung harganya. Nah nanti kalau misalnya sudah kalian bahkan dikerjakan pada
lembar kerja project yang tadi Bapak sudah bagikan, lalu kalian akan mempresentasikannya. Oke, rencananya kayak gimana nih kalau project ini? Kita lihat ya. Jadi rencananya nanti kalau tiap kelompok itu memilih 2 perwakilan. Tadi kan ada 2 kelompok ya, kelompok 1 dan juga kelompok 2. Nah, kelompok 1 dan kelompok 2 nanti memilih 2 perwakilannya untuk menanyakan harga 2 jenis makanan atau 2 jenis minuman yang sama di kantin sekolah atau di warung terdekat dari kalian ya, dengan ketentuan. Jadi ada ketentuannya nih. Yang pertama, perwakilan kelompok itu memilih kartu QR code. Nanti Bapak bagikan kartu QR kodenya untuk mendapatkan perintah mengenai barang dan jumlah yang harus dibeli. Jadi kalian nggak sembarangan beli banyak ya, nanti jangan nanti kalian beli 1 dus, enggak ya. Jadi nanti ada perintahnya. Kemudian yang kedua, kalian catat nih, setiap makanan dan minuman yang dibeli itu lengkap dengan jumlah dan harga totalnya. Jadi yang kalian harus catat itu yang pertama, kalian lihat makanan minumannya, itu makanan apa, minuman apa, dan kalian itu lihat harga semuanya, harga totalnya. Dan juga jumlah setiap makanan juga minuman. Karena ini ada 2 perwakilan, jadi orang pertama nyatet barang yang dia beli, orang kedua juga nyatet barang yang dia beli. Nah, langkah yang ketiga yaitu pada saat menanyakan harga makanan atau minuman, kalian itu dilarang untuk menanyakan harga satuannya kepada penjual. Jadi tiap kelompok itu membeli makanan minuman di warung yang berbeda nih. Nah, nanti setiap perwakilan harus beli dan nanya harga total, nggak boleh nanya harga satuannya. Karena yang akan kita cari itu harga satuannya. Oke, dan yang keempat, setelah kalian melaksanakan kegiatan tersebut, nanti kalian kembali lagi ke kelas untuk berdiskusi, membuat langkah penyelesaiannya, dan menentukan harga satuan dari makanan atau minuman yang kalian beli. Nah, karena tadi kita langkah pertamanya pakai QR code, nah kita lihat ya. Di sini Bapak sudah ada QR code-nya. Nah, karena kalian tidak bisa mengambilnya ya, jadi ini QR code-nya Bapak kocok saja ya. Bapak kocok ya, kira-kira kelompok A dapat yang mana, kelompok B dapat yang mana nih. Oke, kita lihat nih kelompok A dapat yang mana. Nah, kelompok A dapat yang ini. Silakan kelompok A perwakilannya di-scan ya. Tidak terlihat ya? Nanti kalau tidak terlihat ada di papan presentasi ya. Yang penting kalian tahu dulu nih kalau kelompok 1 ya, kelompok 1 dapatnya soal yang A. Sekarang kita lihat untuk kelompok 2 dapat yang mana nih? Kita kocok lagi ya kartunya ya. Kita lihat kelompok B. Nah, dapatnya yang ini kelompok B. Karena kurang terlihat ya, nanti Bapak perlihatkan kelompok 2 ya. Kelompok 2 Bapak perlihatkan di presentasinya. Jadi kelompok 2 dapatnya kartu QR code yang B. Oke. Kita kembali lagi di presentasi tadi. Nah, kalau misalkan kalian tidak terlihat, bisa lihat di sini. Nah, ini silakan scan dulu ya. Pakai QR scan yang sudah kalian download minggu lalu. Gimana, sudah di-scan anak-anak? Di situ ada perintahnya ya. Ya, scan dulu. Sudah di-scan semuanya? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, oke, kelompok 1 tadi dapatnya yang A ya. Kalau tidak salah yang A itu orang pertama harus beli 2 ciki sama 1 minuman gelas ya. Dan orang kedua itu 3 ciki dan 2 minuman gelas ya, betul nggak? Betul, Pak. Betul ya. Kelompok B sudah di-scan juga. Ya, kelompok 2. Kelompok 2 ini Jaya. Udah ya. Nah, kelompok 2 itu orang pertama itu harus beli 1 minuman gelas dan 2 snack ya. Dihasilkannya ya. Dan orang kedua itu harus beli 3 minuman gelas dan 4 snack. Oke. Nah, kalian sudah tahu ya sekarang perintahnya ya. Kita lanjutkan nih. Rencananya sudah, sekarang jadwalnya bagaimana, Pak? Nah, jadwalnya supaya kalian tidak melebar ya. Jadi kita harus lihat jadwalnya nih. Jadi yang pertama, waktu melaksanakan kegiatan di warung atau di tempat kalian beli makanan minuman, itu hanya 5 menit ya anak-anaknya. Nanti kalian perwakilan 2 orang itu ke warung, beli makanan minuman yang tadi sudah ditentukan. Nah, setelah 5 menit, kalian kembali lagi. Tapi jangan lupa, kalian juga harus menuliskan yang tadi ada di perintahnya. Menuliskan nama makanannya apa, jumlahnya berapa, dan harganya berapa. Setelah 5 menit, nanti kalian kembali ke kelas untuk menyelesaikan LKP selama 30 menit. Jadi Bapak kasih waktu kalian 30 menit untuk berdiskusi. Nah, kalian juga boleh bertanya kepada guru ya, kepada Bapak untuk hal-hal yang kalian belum pahami. Jadi nanti juga selama kalian mengerjakan LKP, Bapak juga akan berkeliling ya, akan memonitori kalian
supaya kalian juga tidak salah langkah. Jadi kalau kalian ada yang salah langkah, nanti mungkin akan Bapak lihat mana yang salah dan Bapak kasih tahu ya. Supaya kalian juga tahu langkah yang benar seperti apa. Dan kalian juga boleh nanya kalau misalnya langkah ini benar atau enggak gitu. Nah, kemudian untuk yang ketiga, setelah kalian menyelesaikan LKP, dibuat laporannya. Masing-masing kelompok menguji hasilnya dengan mempresentasikan hasil LKP di depan kelas. Oke, itu jadwalnya ya. Nah, karena kalian sudah lihat jadwalnya, sekarang Bapak persilakan perwakilan kelompok beli makanannya. Oke, kelompok 1 perwakilan 2 orang, silakan beli makanan ya. Kelompok 2 juga perwakilan 2 orang, silakan beli makanan dan minumannya. Waktunya 5 menit ya. Bapak tunggu di sini. Kelompok 1 jangan lupa ya, nanti nama makanannya disebut juga. Makanannya disebut, jumlahnya juga ditulis ya. Sama harga totalnya, jangan nanya harga aslinya ya. Jangan nanya harga satuannya. Kelompok 2 juga, jangan lupa ya. Kelompok 2 jangan lupa nulis nama makanan minumannya, tulis jumlahnya berapa, dan juga tulis harganya berapa. Nah, semua datanya kalian tulis, nanti kalian catat dulu di buku tulis masing-masing ya. Untuk nanti disalin ke LKPD. Oke, waktunya 1 menit lagi ya. Nah, bagaimana kelompok 1 ada kesulitan tidak? Beli makanan? Tidak, Pak. Tidak ya, ada warung yang dekat ya di sana ya? Tidak, Pak. Oke, kelompok 2 gimana nih kelompok 2 nih? Ada kesulitan nggak kelompok 2 beli makanannya? Tidak ada ya? Oke, karena waktunya habis, ayo semuanya kita masuk ke kelas lagi. Nah, kalian kan tadi sudah beli makanan ya? Oke, karena kalian sudah membeli makanan, kita sudah masuk kelas lagi ya. Sesuai jadwal, setelah kalian membeli makanan, kalian menyelesaikan LKPD-nya. Bapak kasih waktu selama 30 menit dari sekarang. Nah, kalian bisa lihat LKPD-nya ya. Jangan lupa di sini tulis nama kelompok dan juga anggota-anggotanya ya. Ayo, Bapak kasih waktu 30 menit. Kalau ada pertanyaan boleh ya, nanya. Pertanyaan? Bapak makanannya boleh dimakan nggak? Jangan dulu Kalau dimakan, udah- kita tulis dulu nanti setelah Oke. presentasi ya. Nah, ayo. Kelompok 1 bagaimana kelompok 1? Ada kesulitan tidak kelompok 1? Dari langkah-langkahnya. Nah, di sini ya kalian harus tulis juga nih nama pembeli yang pertama siapa, nama pembeli yang kedua siapa. Supaya yang beli enggak dia lagi. Warungnya juga nih tulis ya. Karena kalau satu kelompok harus beli di warung yang sama. Kalau kalian beli di warung yang berbeda bisa aja harganya beda. Tapi tiap kelompok beda warung ya. Oke. Bagaimana? Ada kesulitan tidak di LKPD-nya? Jangan lupa nentuin barangnya barang apa, jumlahnya berapa, dan harganya berapa ya. Pembeli 2 juga sama. Kalian tulis namanya siapa, di warung mana kalian beli, barang 1 dan barang 2-nya apa, makanan apa, minuman apa, atau makanan dua-duanya atau minuman dua-duanya. Jumlahnya berapa kalian tulis di sini dan kalian tulis harganya. Bagaimana anak-anak sekalian? Ada kesulitan tidak nih? Bu Hari Tidak, gimana? Pak. Oke, Raja. Bu Hari gimana kelompok Bu Hari? Nggak ada sih Pak. Masih ngitung nih. Lihat-lihat. Oke. Kelompok 1, Lilis, bagaimana Lilis? Coba Bapak lihat dulu sedikit. Ini, Pak, bingung dieliminasi, Pak. Oh, bingung dieliminasinya ya? Nah, Iya, boleh Pak. Kak. Kalau Lilis nggak bisa eliminasi dulu, boleh yang substitusi dulu. Boleh dibalik kok ya. Dicek, Kelompok Pak, itu. ini jawaban saya, Pak. Oke, saya cek dulu ya. Ini lembar pertama kedua, ini udah benar ya nama-namanya juga ya. Jumlah barang dan harganya ya udah benar. Tinggal dilanjutkan ya Lilis ya. Oke, siap, Pak. Nah. Ya, Rojak. Kalau minus kali minus jadinya apa, Pak? Kalau minus kali minus, ayo ada yang bisa jawab tidak? Rojak tadi nanya minus kali minus itu jadinya apa?
Positif. Tidak. Positif, Pak. Positif, Pak. Positif ya. Oke. Oke, makasih Pak. Ya, makasih ya teman-teman yang sudah menjawab. Jadi benar ya. Ya, Bu Ari mau nanya apa, Bu Ari? Kalau eliminasi selalu dikurang ya Pak? Apa boleh ditambah? Eliminasi tergantung Bu Ari ya. Kalau misalkan dia eliminasi itu kan menghilangkan ya. Kalau nanti variabel yang pertama positif, variabel yang keduanya negatif, nah itu harus ditambah supaya hilang. Tapi kalau dua-duanya positif atau dua-duanya negatif itu dikurang supaya hilang. Karena tujuan eliminasi itu menghilangkan salah satunya. Oke, makasih Pak. Ya, ya sama-sama Bu Ari. Ini Bapak lihat kalian rada-rada pusing ya. Gimana kalau kita game dulu ya? Oke, kita ice breaking dulu nih. Oke, Ice Pak. breakingnya itu kita bakalan adain kuis matematika. Kalau Ada yang hadiahnya ya Pak? ya, boleh. Kalian mau hadiah apa? Udah ada Coklat ya? cikinya Pak, udah ada cikinya ya. Cikinya, boleh, boleh cikinya ya. Nah, kalau kalian nanti ada satu games ya. Games ini Bapak temuin di Instagram ya. Jadi sebenarnya kalian itu bisa nemuin banyak games itu justru di hal-hal yang kalian sering gunakan. Contohnya di Instagram. Nah, ini yang cukup terkenal ya. Coba kalian perhatikan nih. Nah, ini juga masuk ke persamaan linear ya. Berapa nih kira-kira? Yang pertama itu ada es krim dikali es krim dikali es krim. Hasilnya 20. Tampil. Berapa hasilnya? Ah, nggak ada gambarnya. Belum ada. Belum tampil, Pak. Oh, belum tampil ya? Oke. Apa share screen dulu? Oke. Nah, sudah terlihat ya? Sudah. Oke nih. Pak. Udah, Pak. Es krim dikali es krim sama dengan 27. Berarti es krim berapa? Ayo cepet-cepetan. 5. Ya, siapa yang jawab? 3. Saya Ya, Pak. siapa yang jawab? 3. 3. Tadi yang jawab 5 siapa? Yang jawab 5 pertama? Salah, yang jawab 3 pertama siapa tadi? Saya Pak. Oh, oke. Bu Hori ya? Enggak, bukan Pak, saya belum Oh, jawab. bukan. Oh, Saya Pak, Rojak. saya Pak. Saya salah lihat. Oke, Rojak ya tadi yang jawab pertama ya. Kita cek nih Ya. jawabannya. Iya, jawabannya 3. Tadi Rojak dapat poin 1. Ye. Kita yang kedua nih. Bapak nggak bakal ngasih tahu ini bendanya apa ya. Kalian cek sendiri nih. Kira-kira nilai Kastor dari ya? itu berapa? Ya. 2 Pak, 2. 2, Pak. Siapa tadi yang pertama menjawab? Saya Pak. Bu Haria, oke. Kita cek nih ya 2. Kita Bener cek nggak ya Pak, 2. 2? Oke, benar. Bu Hari juga dapat poin 1. Saat ini Rojak dan Bu Hari dapat poin 1-1 ya. Ayo kita cek yang lain nih. Udah ada jawabannya Pak. Ayo yang ketiga, teliti ya. 1, Pak. 1, siapa itu yang menjawab? Saya, Pak. Mimi. Oke, Mimi ya. Sekarang Mimi, Rojak, Bu Hari dapat poin 1-1-1. Nah, belum ada poin tertinggi nih. 1 pertanyaan lagi nih, yang cepat dia yang menang ya. Kita cek nih. 6 Pak, 6. 6, 6 oke. Pak. Berapa? Berapa? 6. 6. Yang lain bagaimana yang lain? Udah bingung, Pak. Ini bingung nih, Bapak liatin ya. Oh, yang lain gimana? Ini tadi nilai-nilainya nih. Nah, sekarang yang persamaan ketiga, yang persamaan keempat gimana nilainya? 13 bukan, Pak? Berapa? 13. 13. 11, Yang lain 14. Yang lain Oh iya tahu. 14, Pak. berapa? 15, Pak. 14. 15. Nih kita cek ya. Jawabannya adalah 15. Oke. Ya salah Pak. Ya, karena sama ya. Rojak, Bu Hori, Mimi sama Lilis nih. Poinnya sama-sama 1-1-1-1 nih ya. Kita kalau gitu kita tambahin poinnya ya. Oke, sekarang kalian lanjutin lagi buat ngerjain LKPD-nya. Tadi sudah sampai mana tuh LKPD-nya? Ayo dilanjutkan.
Oke, waktunya tinggal 1 menit lagi ya. Silakan ya. Pergunakan waktu dengan sebaik mungkin. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Oke, waktunya sedikit lagi nih, 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktunya habis ya. Jangan ada yang menulis lagi. Jadi simpan ballpointnya di meja. Oke, kita cek nih. Untuk kelompok 1 atau kelompok 2 ada yang mau presentasi? Saya, Pak. Oke, baik. Silakan. Silakan Lilis mempresentasikan hasilnya. Pak. Udah kelihatan belum, Pak? Nah, sudah. Oke. Tadi yang beli ke warung, saya sama Nasirotul, Pak. Oke. Warungnya itu di Warung Bunur. Nah, saya beli 2 ciki sama 1 ale-ale. Harganya 2.500. Terus Nasirotul beli 3 ciki sama 2 ale-ale, harganya 4.000. Nah, Baik. kita bikin model matematika, pemisalannya ciki itu huruf C, ale-ale itu huruf A. Jadi dari yang saya beli 2 ciki ditambah 1 ale-ale, harganya 2.500. Jadi model matematikanya 2C ditambah A sama dengan 2.500. Nah, dari yang Nasirotul beli itu 3 ciki dan 2 ale-ale sama dengan 4.000. Model matematikanya 3C ditambah 2A sama dengan 4.000. Nah, diurutkan jadi 2C ditambah A sama dengan 2.500 dan 3C ditambah 2A sama dengan 4.000. Cepetan. Ya, bagus. Lanjutkan. Untuk mencari harga barangnya, tadi kita gunakan yang eliminasi. Nah, saya sempat bingung, Pak, karena nggak ada yang sama itunya, koefisiennya. Jadi, saya kalikan dulu yang persamaan 1, saya kalikan 2. Yang persamaan 2, saya kalikan 1. Didapat 4C ditambah 2A sama dengan 5.000 dan 3C ditambah 2A sama dengan 4.000. Itu kita kurangi. Nah, didapatlah C sama dengan 1.000 karena 2A dikurang 2A habis. Kemudian, nah, dari eliminasi ini kita dapat nilai C-nya 1.000. Terus kita substitusi nilai C itu ke persamaan, salah satu persamaan. Saya pilih yang persamaan 1, yaitu 2C ditambah A sama dengan 2.500. Maka 2 dikali 1.000 ditambah A sama dengan 2.500. Nah, atau A-nya itu 2.500 dikurang 2.000, jadi nilai A-nya 500. Dari hasil perhitungan kami, berarti ciki itu harganya 1.000 dan minuman ale-ale harganya 500, Pak. Oke, baik. Sudah. Oke, kelompok lain bagaimana? Ada yang mau menanggapi kelompok lain? Sugi, bagaimana Sugi? Mau ditanggapi? Untuk kelompok 1 tadi yang presentasi? Pak, kalau nggak substitusi boleh nggak ya? Ya. Kalau tidak substitusi dulu ya. Jadi Iya. kalau substitusi eliminasi langsung gitu, Pak, eliminasi. Oke, tadi kan kelompok Lilis itu eliminasi dulu ya? Kalau tidak salah ya? Iya, Pak, eliminasi Nah, dulu. kelompok 2 ternyata mau substitusi dulu. Kira-kira boleh tidak nih? Jawabannya boleh ya. Jadi kalau misalkan kalian mau eliminasi dulu, itu boleh. Kalian mau substitusi dulu, itu boleh. Jadi kalau untuk substitusi, nanti kalian lihat persamaannya dulu. C-nya berapa atau H-nya yang berapa ya. Nah, oke, karena waktu kita sudah mau habis ya. Kita lihat nih. Nah, tadi kan kalian sudah menyelesaikan presentasinya. Jadi cukup kelompok 1 saja dulu yang presentasi ya. Sekarang kumpulkan dulu LKPD-nya yang tadi sudah kalian selesaikan. Nanti akan Bapak nilai ya. Selain LKPD juga, Bapak juga menilai tentang sikap kalian dan keterampilan kalian dalam berkomunikasi dan juga berdiskusi.
Oke, sudah dikumpulkan ya. Nah, sekarang Bapak mau tanya nih, bagaimana pengalaman kalian menyelesaikan proyek tadi? Ada yang mau berbagi cerita tidak? Iya, boleh. Saya Pak. Rojak, boleh Rojak. Iya. Tadi seru sih Pak pas belanja, walaupun ditegur sama guru piket, tapi tadi nggak apa-apa. Oke. Iya, pokoknya senang dah bisa belanja, terus bisa Senang ya? dimakan juga makanannya. Iya. Oke, iya. Yang lain, Nas bagaimana Nas? Iya Pak, seru Pak. Tadi saya sama Lilis sampai lari-larian Pak ke kantin, takut waktunya habis. Waktunya habis ya. Oke. Iya, Ya. Tapi ternyata jadi bisa nggak bosan cukup ya Pak di waktunya ya. kelasnya Pak. Iya, terima kasih ya yang sudah menceritakan pengalaman kalian ya. Nah, untuk itu karena kalian sudah menyelesaikannya, nanti langkah-langkahnya bisa kalian lihat lagi ya. Kalian bisa membaca juga bahan ajarnya. Nah, untuk bahan evaluasi supaya Bapak tahu nih bagaimana sih kemampuan kalian setelah menerima pembelajaran kali ini. Nah, untuk itu Bapak beri kalian evaluasi dengan kuisis ya. Silakan kalian join kuisis. Nah, ini kodenya. Tapi waktunya tidak lama ya anak-anak, hanya 10 menit. Ini kodenya 02610083. Terlihat ya kuisisnya ya. Nah, ini kuisisnya. Nah, kodenya sudah Bapak bagikan, itu ada 10 soal pilihan ganda. Tapi dari 10 soal pilihan ganda itu nanti kalian uraikan ya di buku kalian sendiri tentang penyelesaiannya. Penyelesaiannya kalian uraikan dan juga nanti kirimkan fotonya ke WhatsApp group. Oke, semuanya silakan join kuisis. Ya, sudah masuk Nas ya. Sugi juga sudah masuk. Rojak juga sudah nih. Ini Jenny Blackpink, siapa nih yang nulis Jenny Blackpink nih? Jayanti ya? Yang jelas bukan saya, Pak. Jayanti Pak. Sama juga depannya. Nah, tidak apa-apa ya. Yang penting Bapak tahu itu siapa. Oke, karena sudah masuk semua ya. Bapak mulai ya. Kuisisnya Bapak mulai. Waktunya 10 menit dari sekarang. Oke nih, Jayanti sekarang pertama Jayanti nih. Disusul Nas ya. Nah, yang cowoknya semuanya ada di bawah nih, cewek semua di atasnya. Waktunya masih ada 5 menit Ngalah, lagi. Pak. Sama perempuan ngalah. Sama perempuan ngalah. Nah, tapi Hilman menyusul nih Hilman nih di urutan ketiga ya. Nah, waktunya sedikit lagi ya. Oke, 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Waktunya habis. Urutan pertama masih Jayanti. Tepuk tangan untuk Jayanti. Urutan itu Nas. Tepuk tangan untuk Nas. Oke. Urutan ketiga ternyata Bu Hori. Tepuk tangan untuk Bu Hori. Oke. Nah, kalian tadi sudah menyelesaikan evaluasi ya. Jangan lupa kalian tuliskan penyelesaiannya dan difoto terus kirimkan ke grup. Oke, untuk itu setelah evaluasi, kesimpulan apa sih? Apa yang kalian pelajarin hari ini? Ada yang mau menjawab? Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Ya, Sugi, sudah belajar apa aja hari ini, Sugi? Menyelesaikan SPLDV Pak dengan metode gabungan, eliminasi dan substitusi. Oke, terus apa lagi? Terus bikin model matematikanya ya Pak ya. Oke, bikin model matematika. Sama menyelesaikan masalah harga Pak. Menyelesaikan masalah harga, iya betul sekali ya. Jadi kesimpulannya itu yang pertama kalian melihat metode campuran ya. Bapak share screen ya. Nah, kalian melihat metode campuran itu menggunakan metode eliminasi dan juga substitusi, kemudian membuat model matematika, dan yang terakhir menyelesaikan masalah harga. Nah, ketiga ini sudah kalian pelajari dan sudah kalian dapatkan. Artinya hari ini tujuan dari pembelajaran kalian sudah tercapai. Alhamdulillah ya. Nah, tapi kalau besok bagaimana nih? Kita cek ya. Kalau pertemuan selanjutnya nanti kita akan melihat nih kalau misalnya ada pembeli ketiga kira-kira jumlahnya berapa nih, harganya berapa ya? Dengan jumlah yang berbeda itu produknya.
Dan yang kedua itu kita lanjutin nih project komik dan juga posternya. Oke, karena tadi kelompok 1 yang maju ya. Jadi kelompok 1 Bapak beri penghargaan. Kelompok 1 boleh milih. Ini pertemuan selanjutnya mau bikin komik atau poster? Kelompok 1. Kayaknya komik aja, Pak. Komik aja. Oke, kita sepakat ya kelompok 1 pertemuan selanjutnya bikin komik dan kelompok 2 pertemuan selanjutnya bikin poster ya. Oke, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita tutup dengan doa ya. Silakan yang mau memimpin doa. Laki-laki sekarang ya, Bu Hori, silakan Bu Hori pimpin doa. Belum ini ya, belum on ya mic-nya. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri hari ini dan sebelum kita pulang nih, udah sore ya, kita semangat nih mau pulang. Mari kita berdoa dulu menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Bu Hori. Kita akhiri dan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kita